Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini kita mau memperbaiki sebuah kipas angin dengan merek Visalux Stand Fan dengan tipe VST W45. Yang rusak mati total pemirsa. Dan gimana cara memperbaiki kipas angin ini? Kita colokin dulu ke arus listrik 220 volt untuk melihat kipas anginnya ternyata benar-benar nggak muter. Terus kalaupun saklarnya kita udah pindahin ke nomor 1, 2, atau 3, ternyata kipas angin ini memang nggak muter dan nggak terdengar suara berdengung sama sekali. Berarti ya jadi thermal fuse-nya putus. Nah, kalau thermal fuse-nya putus, kita langsung mau jumper aja. Jadi kabel-kabel mana aja yang perlu di jumper, tonton terus ya. Pertama-tama kita buka dulu cover depan pemirsa. Kita pegang baling-balingnya, kita coba putar pakai tangan. Ternyata baling-balingnya juga nggak seret. Wah, kok bisa putus thermal fuse-nya. Sekarang saya coba buka saklarnya dan saya lihat rangkaian kabel saklar ternyata juga nggak ada yang lepas pemirsa. Nah, langsung aja deh dibongkar ya kipas angin ini. Kita mau bongkar yang ini, kita bongkar. Terus skrup-skrup yang ada di depan tadi juga kita bongkar semua. Kita siapin obeng plus pemirsa. Dan beginilah penampakan kipas angin setelah kita buka seluruh skrupnya. Kapasitor yang digunakan adalah 2 mikrofarad 450 volt AC. Dan spool di kipas angin ini kotor banget dan ini harus saya bersihkan. Saya bawa keluar ruangan, kemudian saya bersihin pakai kuas sambil ditiup-tiup. Terus berdebunya berterbangan. Jangan lupa pakai masker untuk menghindari virus corona dan menghindari debu-debu kipas angin masuk ke dalam hidung yang bakal bikin kita jadi bersin-bersin pemirsa. Bisa dilihat di sini bahwa spoolnya tuh bagus banget. Untuk kipas angin seperti ini konstruksinya bagus karena banyak celah angin untuk masuk ke sana, akhirnya spoolnya pun bisa tahan lama ya. Tapi saya lupa nih, belum saya lepas colokannya. Untung saya nggak pegang ini kabel, nanti kalau saya pegang pasti kesetrum. Pemirsa juga harus hati-hati waktu nyervis kipas angin, jangan lupa stekernya dilepas, dicopot dari arus listrik 220 volt. Yang mau kita jumper adalah kabel warna hitam pemirsa, karena kabel warna biru dari steker itu nyambung ke kabel warna hitam, kemudian nyalur ke spool. Jadi kabel steker itu ada dua warna, kabel warna coklat dan kabel warna biru. Dan yang akan kita jumper adalah kabel warna hitam. Di dalam sini nanti kita bongkar ada 4 kabel, dan kabel warna hitam bakal kita kupas. Dan bakal kita sambungin kabel warna hitam itu ke salah satu kabel yang ada di yang ada di kapasitor pemirsa. Jadi langsung aja siapin cutter atau gunting atau tang potong bebas ya. Pastikan dulu kabelnya bener ya. Kabel warna biru dari steker nyambung kabel warna hitam, berarti yang kita jumper adalah kabel warna hitam. Nah, kabel ini setelah dikupas, congkel aja kabelnya atau tembaganya seperti ini ya, supaya kabel untuk jumper tuh bisa kita masukin di sini. Terus ambil kabelnya sampai bener-bener keambil semua ya tembaganya. Terus yang kabel ini salah satunya mau kita kupas juga, kabel kapasitor. Pilih aja bebas pemirsa. Nanti kalau misalnya putarannya kebalik, nah baru kita balik ke kabel yang satu lagi. Nah, setelah dua kabel ini dikupas, ambil salah satu kabel, terus jumper seperti ini. Jadi kabel yang warna hitam dijumper dengan kabel kapasitor. Ini longgarnya besi as kipas angin itu masih dalam batas toleransi. Sekarang langsung aja saya coba ya. Saya tes kipas anginnya. Ternyata kipas anginnya nggak hidup sama sekali pemirsa.
Terus kipas anginnya nggak hidup sama sekali, meskipun udah di jumper harusnya bisa hidup, tapi kok kenapa nggak bisa hidup ya. Akhirnya ambil avometer deh. Aturan avometer itu dipakai di awal-awal servis ya, cuman tadi avometer ketinggalan di bengkel pemirsa, jadi harus pulang untuk ngambil avometer lagi. Begitu udah diambil avometernya, terus saya cek menggunakan avometer, ternyata kabel stekernya juga nggak putus gitu loh. Dua-duanya kabel steker itu nggak putus, antara kabel warna coklat dan kabel warna biru itu masih bagus. Nah, tapi begitu kipas angin ini di jumper dengan asumsi thermal fuse-nya bisa diloncati, ternyata kipas anginnya juga nggak bisa hidup. Tapi begitu saya cek dengan avometer, dari setiap saklar itu nggak normal pemirsa. Hanya nomor 2 yang normal. Nomor 1 dan nomor 3 nggak normal. Tapi nomor 0 nggak korslet. Gitu ceritanya pemirsa. Dan karena nomor 2 ternyata tiba-tiba kipas anginnya bisa hidup, ini nggak diapa-apain, tiba-tiba kipas anginnya bisa hidup setelah saya jumper. Yang tadi nggak bisa hidup, ternyata nomor 2 waktu diaktifin saklarnya, kipas anginnya bisa hidup, cuman muternya pelan banget dan dia harus minta dipancing supaya dia bisa muter. Bisa aja sih diganti kapasitor, tapi percuma. Yang jelas kipas angin ini spoolnya udah rusak. Spool nomor 1 dan spool nomor 3 itu udah rusak banget. Tinggal spool nomor 2 aja yang masih hidup, tapi itu pun minta dipancing. Jadi keputusan terakhir adalah untuk nggak melanjutkan perbaikan kipas angin ini, karena yang punya juga nggak mau ngelanjutin memperbaiki kipas angin ini kalau misalnya harus ganti spool. Dan ternyata memang benar setelah diuji, spoolnya memang udah rusak. Kalaupun diganti spool yang baru, kualitasnya nggak akan lebih baik daripada spool yang asli dari pabrik ya. Dan biaya servisnya pun mahal, gitu ceritanya. Terima kasih pemirsa sudah menonton ya di video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Semoga bermanfaat.